Ya, halo pemirsa YouTube channel Berita Satu. Meja redaksi kembali hadir. Dan sudah ada Pak Amsel, sudah ada Mbak Wahyu. Mbak Wahyu, Pak Amsel. Siap. Kemarin nonton gerhana nggak? Full Blood Moon. Jadi judul yang tepat mungkin habis gerhana, terbitlah reshuffle. Ini awal pekan buat teman-teman media kayaknya langsung dar-der-dor ya. Dan yang terbaru, Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, udah pisah sambut. Dan ya cukup haru biru tadi ya. Air mata Bu Sri Mulyani dan nyanyian pegawai Kemenq melepas pisah sambut. Tadi ada catatan Bu Sri Mulyani bilang jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Mbak Wi gimana bacaan itu, gimana Bu Sri Mulyani bener-bener dia mengundurkan diri kah atau memang iya dia di reshuffle atas based on KPI ataupun faktor lainnya? Kira-kira gimana ya? Ini kita sih nggak pengen berspekulasi ya, tetapi kalau memang kita lihat selama ini ya kita tahu beliau ini Sri Mulyani kan nggak baru kali ini aja jadi Menteri Keuangan. Dia sudah jadi Menteri Keuangan sejak zaman Presiden SBY 2005, kemudian sampai 2010 itu periode kedua Presiden SBY. Kemudian beliau menjadi Managing Director dari World Bank. Setelah itu 2016 dipanggil negara untuk diminta untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. 2016 itu adalah masa periode pertamanya Presiden Jokowi. Kemudian sampai periode keduanya Presiden Jokowi juga masih sampai selesai dan berlanjut di periodenya Pak Prabowo. Belum setahun sebenarnya, tetapi kita tahu memang tantangan kalau dari sisi ekonomi. Kita lihat kemarin pasar IHSG itu dari pagi hijau. Karena kita tahu setelah tanggal 25 banyak demo, banyak unjuk rasa, itu awal-awal IHSG nampaknya masih cukup kuat. Sempat merah, tapi kemudian pelan-pelan mulai hijau lagi. Karena sebenarnya sentimennya itu datang dari eksternal. Karena The Fed, bank sentralnya Amerika itu nampaknya on track untuk menurunkan suku bunga acuan di bulan September ini, tanggal 17 nanti di FOMC meeting. Jadi sebenarnya hijau dari pagi. Begitu Jam sore, 3 pagi, jam 3 pagi. Menteri-menteri dipanggilin betul, langsung. jam 3 sore itu menteri-menteri sudah mulai datang. Itu awal-awal masih hijau, cuman memang tipis. Jadi yang tadinya kenaikannya itu cukup lumayan lah ya, itu masih naik tapi tipis 0,3%. Begitu kemudian ada reshuffle, langsung anjlok kemarin 1,28%. Tadinya kita pikir semoga ini hanya reaksi sesaat karena memang penggantinya kan juga orang keuangan sebenarnya ya, Pak Purbaya. Ini kan juga udah dari 2011-2010 itu sudah jadi ekonom di waktu itu adalah Dana Reksa Research Institute, terakhir ada di LPS. Jadi sebenarnya bukan orang baru di dunia keuangan. Tetapi mungkin memang karena sosok Sri Mulyani ini sudah se-lovable itukah? Apalagi di dunia internasional juga orang-orang percaya gitu. Maksudnya trust itu kan paling utama ya, kalau di pasar, di investor itu kan memang hal yang sangat penting gitu. Jadi kita paham respon pasar, berharapnya itu temporary, ternyata hari ini masih merah. Hingga 9 September siang masih 9 merah. September siang masih merah. Apakah air mata Bu Sri Mulyani akan membuat hijau lagi? Pansel, kalau tadi Mbak Wahyu kan udah bilang, ini berarti berefotnya Bu Sri Mulyani nggak kaleng-kaleng. 3 presiden, Pak Jokowi, Pak SBY, dan Pak Prabowo. Bisa kita sebut soft landing atau enggak nih? Jadi memang bagi saya, terus terang memang agak misterius juga. Mau disebut pencopotan, mungkin. Mau disebut mengundurkan diri, mungkin juga. Ini saya kaitkan dengan peristiwa demonstrasi mulai 25-28 Agustus. Dan salah satu korbannya adalah Ibu Sri Mulyani. Rumahnya dijarah. Nah, ketika itu banyak berseliweran rumor bahwa Ibu Sri Mulyani kecewa, kok saya paling tidak sebagai warga negara misalnya, kenapa saya tidak dilindungi, aset saya, properti saya tidak dilindungi misalnya seperti itu. Kita tahu ketika ada masa memang ada beberapa tentara di situ, tapi ternyata tak kuasa mereka untuk menahan
para demonstran. Tapi ini. kan harusnya sekali Bu Sri Mulyani pun tahu ada aksi reaksi. Masa kan tidak hanya menyasar begitu saja kan. Betul. Terlepas dari waktu itu juga Bu Sri Mulyani menjadi korban hoax bahwa pernyataannya yang terkait guru itu membuat jadi beban negara. Betul. Ya ini kan sebuah aspek kausalitas. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu kan. Masa juga menyasar pejabat yang dianggap nirempati kepada publik. Sebenarnya logika itu masuk. Cuma tadi memang poin kita adalah sebegitu cepat kan ketika dijarah, kemudian Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan konferensi pers waktu itu, bahkan Pak Airlangga Hartarto sehari kalau saya nggak salah itu menyatakan bahwa enggak, Bu Sri Mulyani masih ikut rapat. Nah cuma memang kita tidak tahu. Minggu, betul. Ya kan, kita tidak tahu hari-hari berikutnya ada apa. Kayaknya mendadak. Nah terus terang memang peristiwa reshuffle ini buat saya pribadi ya, atau kita di meja redaksi memang terkesan mendadak. Informasinya itu sangat cepat. Betul. Saya dapat informasi sekitar jam 1 siang ya. Sekitar jam 1 siang kebetulan kami punya grup. Udah ada nama-nama tuh. Udah ada nama-nama. Oh, ini yang mau diganti, ini penggantinya sudah Nama ada. yang beredar sampai jam 4 sore valid sama persis. Sekitar 90%. Oke. Sekitar 90% valid. Ya. Itu yang kita dapat. Nah, kemudian memang dalam perkembangannya bahkan ada pengakuan dari Pak Purbaya. Pak Purbaya itu mengaku, saya jam 1 siang baru dikabarin. Jam 1 siang dikabarin, kemudian Pak Mensesnek mengumumkan sekitar jam 3 mungkin ya. Kemudian jam 4 langsung dilantik. Sangat cepat. Nah, ini ada apa? Ada apa di balik ini? Kalau kami menduga paling tidak mungkin ada hubungannya dengan tuntutan publik, tuntutan masyarakat terkait demo kemarin. Salah satunya memang menyasar pemerintahan. Cuma memang ada beberapa tokoh atau beberapa menteri yang dicopot, mungkin iya masuk akal. Tapi mungkin ada juga beberapa yang menimbulkan tanda tanya. Kok dia yang dicopot misalnya? Gitu. Jadi untuk Ibu Sri Mulyani memang masih tanda tanya. Mengundurkan diri kan bisa juga sebenarnya. Nah, itu tadi. Anggap aja berarti tanda tangan sama Pak Prabowo nih. Oke, Bu Sri Mulyani mengundurkan diri. Oke, tanda tangan ya kita sekalian 9 September. Bisa saja itu terjadi. Tapi mungkin ini sebenarnya ada pesan dari Pak Prabowo bahwa beliau memang ingin merespons cepat tuntutan publik, tuntutan masyarakat, apa yang bisa dia lakukan di pemerintahannya, khususnya di kabinetnya sekarang. PR Pak Purbaya apa yang paling utama Mbak Wai? Kebijakan fiskalnya itu memang kondisi fiskal kita kan nggak gampang ya, karena kan kita tahu bahwa program-program prioritas pemerintah itu kan butuh pendanaan yang nggak sedikit. Gitu. Sementara kita tahu data terakhir biasanya setiap bulan itu ada konferensi pers APBN kita untuk nge-track kinerja APBN. Seharusnya di bulan Agustus itu ada, tetapi kemudian di-cancel karena kemungkinan ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Di bulan Agustus itu harusnya ada konferensi APBN kita dan juga ada rakor pengendalian inflasi di Bank Indonesia juga, itu juga semuanya di-cancel. Nah, per bulan Juni, jadi berarti sepanjang semester 1 itu datanya realisasi pendapatan negara itu turunnya 9%. Pendapatan pajak itu turunnya 6,2% year on year. Karena hanya baru terkumpul 837,8 triliun. Itu 38% dari target tahun ini, yaitu 2.189 triliun. Kita tahu ada beberapa program prioritas pemerintah yang memang juga sudah berjalan dan terus berjalan, dan ini juga butuh pendanaan ya. Jadi memang ruang fiskal kita ini cukup berat. Plus mungkin adalah bagaimana secepatnya Pak Purbaya bisa mendapatkan kepercayaan dari pasar. Nah, ini kepercayaan dan komunikasi saya yakin jadi pertimbangan utama Pak Prabowo juga. Ini KPI para menteri. Bu Sri Mulyani jadi sorotan dan menteri-menteri lain jadi sorotan juga karena mungkin kecakapannya berkomunikasi kepada publik. Kemarin belum 24 jam Pak Purbaya dilantik udah bilang terkait 17+8 itu hanya tuntutan sebagian kecil, bisa dibilang rakyat yang nggak bersyukur. Ini saya kalau jadi Pak Prabowo belum 24 jam ini udah siap-siap rapor merah lagi deh. Ini. Mungkin ini tadi ada sedikit yang ketika tadi sertijab Selasa jam 10-an pagi tadi ada satu poin juga yang di mention oleh beliau, katanya mungkin ini
maksudnya mengelaborasi statementnya yang kemarin mungkin ya, Langsung klarifikasi. yang sebelumnya. Bukan klarifikasi, tapi lebih kepada menekankan kebijakan itu harus menyasar isu strategis, jangan hanya terjebak pada isu kecil, gitu. Jadi formulasi kebijakan itu memang harus melihatnya ke depannya nih, isu strategisnya apa, mungkin itu payung gitu. besarnya Jadi ya. betul payung Mendelivernya, besarnya. Pak. Kayak mesti public memang- speaking harus dilatih betul, juga. betul. Pemilihan kata nih agak sensitif nih, apalagi. Iya, jadi mengecilkan, kita rakyat kecil gitu kan. Betul. Mungkin maksudnya adalah sebagian kecil. Ya. Mungkin juga kalau dilihat kan 17.8 kan juga kita tahu lah, kita masih lihat di sosial media juga sebenarnya masih banyak bukan perdebatan tapi diskusi mengenai formulasi dari tuntutan-tuntutannya mungkin ya. Nih kita tinggalkan dulu Bu Menteri Pos Kemenkyu ya. Masih ada 5 lainnya ya. Terutama Menteri P2MI. Ini banyak yang bilang juga ya apesnya Bang Karding aja. Habis main domino gitu kan, habis main domino terus di reshuffle. Kenapa dibilang apes? Karena ada satu juga Menteri Kehutanan Raja gitu kan, Juli. Raja Juli. Ya mungkin dia terlepas orang partai atau apa. Itu nggak jadi reshuffle. Itu. Ya oke, Bang Karding itu kita tahu dia PKB, cuman mungkin juga PKB tidak terlalu bereaksi karena ya afiliasinya saat masuk ke pemerintahan pun mungkin ini karena trade off-nya atau jasanya Bang Karding saat pemenangan Prabowo Gibran. Ini harusnya jadi warning nggak sih buat Raja Juli harusnya? Atau ya udahlah Bang Karding terima aja atau gimana? Memang ada beberapa pandangan ya terkait dengan dicopotnya Abdul Qadir Karding ya. Rumornya memang tadi soal domino tadi, tapi ada 2 menteri di situ kok cuma Abdul Qadir Karding yang dicopot. Kenapa Raja Juli enggak? Apalagi misalnya itu terkait dengan ada kasus hukum, terkait dengan hutan misalnya. Mantan tersangka atau ya, apapun seperti itu. Nah, tapi kemudian ada juga yang menarik, ini jangan sampai ditarik-tarik juga ke geng Solo ini. Nah, ini ditarik-tarik juga ke geng Solo. Bagi sebagian kalangan di PKB merasa Abdul Qadir Karding bukan representasi mereka. Karena tadi kan ketika Tapi kan bukan geng Solo juga. Betul, tetapi kan kemudian ada dikait-kaitkan ke sana. Kemudian dilihat bukan cuma Pak Qadir, ada yang namanya Budi Ari misalnya yang pernah menjadi projo misalnya. Itu ditarik-tariklah ke sana misalnya. Apa iya? Nah, memang ini untuk membacanya memang ada semacam pertarungan politik di tingkat atas. Dugaan saya kalau Pak Prabowo sama Pak Jokowi mungkin nggak ada persoalan, tapi mungkin orang lingkaran dalamnya Prabowo mungkin yang melihat ini, kayaknya ke depan ada hambatan gitu. Ya, ada gangguan kecil. Ini mungkin ke depan mungkin awalnya kerikil, lama-lama mungkin bisa jadi hal yang besar yang bisa mengganggu. Kerikil lama-lama menjadi bukit. Ya. Kalau kita trace satu-satu, siapa aja kira-kira yang ya kita sebut afiliasinya dengan Solo? Katakanlah Pak Budi Ari. Yang jelas ya, salah satu nama memang kita tahu Pak Budi Ari adalah pendukung setia Jokowi. Dia ketua Projo. Ini yang paling dekat, paling mungkin dikaitkan dengan geng Solo ya. Kalau Ibu Sri Mulyani memang selama ini beliau adalah pembantu Pak Jokowi dan memang dipercaya, Pak Jokowi. Apakah ini juga salah satu alasan? Kita tidak tahu pasti. Tapi bisa juga kita membacanya bahwa reshuffle-nya menteri-menteri ya seperti Pak Budi Ari dan lainnya ini sebagai bentuk bahwa Pak Prabowo ini mendengar aspirasi publik. Yes, tadi saya Orang kan sampaikan sudah lama menyebut bahwa Budi Ari ini diduga tersangkut atau disangkut-sangkutan dengan kasus tertentu. Gitu saya kan? mungkin lebih heavy-nya mungkin lebih ke situ, lebih ke kasus hukum, dan ini akan memberatkan kabinet Pak Prabowo gitu loh. Jadi mungkin sebelum misalnya kan ditetapkan misalnya sebagai tersangka dan sebagainya mungkin mungkin ada upaya untuk bagaimana dia keluar sehingga tidak memberatkan kabinet Pak Prabowo itu mungkin. Kalau Budi Gunawan, Menko Polhukam hitungannya memberatkan atau kalau kita pakai ini deh, misalnya kita pakai basis politik ataupun basis KPI. Kalau KPI yang secara kinerja oke lah 27, 28, 29 ada rangkaian insiden ini nasional, itu bisa jadi catatan untuk seorang Menko Polhukam yang seharusnya bisa mengorkestrasi kementerian di bawahnya. Dan akankah the next Menko Polhukam ini atau Menko Polhukam selanjutnya akan kembali ke TNI marwahnya gitu kan, setelah sebelumnya dipegang oleh Pak Mahfud juga gitu kan. Jadi gini sebenarnya ketika demonstrasi besar-besaran 25-28 banyak pertanyaan di publik, Menko Polhukam kemana? Betul. Hampir kita nggak lihat.
justru yang aktif nongol ke media justru juga Pak Syafri. Ya. Mungkin karena ingat 98 dulu mereka lebih berpengalaman betul, gitu. Betul. Waktu itu beliau kalau saya nggak salah Pangdam ya, Pangdam. Pangdam Jaya waktu itu beliau yang turun langsung. Ya. Bahkan gagah waktu itu di atas tank. Ya. Saya masih wartawan, kita liputan, wah luar biasa memang Pak Syafri waktu itu. Nah, bahkan pusatnya di Kementerian Pertahanan. Nah, Oke, mungkin comment ada- centernya di sana. Iya. Pak Prabowo kabarnya di sana juga. Nah, itu. Ini ada apa sebenarnya? Nah, dikait-kaitkan lagi lah dengan misalnya dengan geng Solo. Dan yang ngajak ngumpul media juga bukan Polkam. Iya. Justru Menan. Betul. Iya. Dikait-kaitkan lagi loh dengan geng Solo. Apakah ini terkait? Kemudian ada juga yang mengaitkannya dengan PDIP. Karena memang kita Ya. lihat ada kedekatan juga Pak Budi Gunawan dengan PDIP meskipun sebagian kalangan PDIP menganggap bahwa beliau bukan representasi PDIP di kabinet. Meskipun Nah, ini juga menarik. Bu Mega dulu Ya, ini menarik terkait dengan penggantinya. Kabar yang beredar bahwa Pak Syafri yang akan merangkap jabatan sebagai. Nanti gaduh lagi ya publik. Nah, Double jabatan. apakah Pak Syafri akan meninggalkan kursi Menteri Pertahanan dan menjadi Menko Polkam, atau beliau hanya merangkap jabatan Menteri Pertahanan sekaligus Menko Polkam, atau Pak Syafri hanya sementara sambil menanti siapa Menko Polkam yang akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto. PDIP masih punya stok itu. Nah, Jenderal-jenderal untuk itu kita lihat purnawirawan. memang belakangan ini, terutama kemarin waktu Pak Prabowo konferensi pers menanggapi demonstrasi, ada Bu Mega tuh di sampingnya. Betul. Beberapa ketua umum partai politik, Bu Mega, dan komunikasi Bu Mega sama Pak Prabowo sebenarnya Baik. oke kok sebenarnya. Baik, saya ya. Kertanegara dan Teguh Umar sangat Iya, baik. Iya, oke. Jadi ya tidak tertutup kemungkinan juga, ini mungkin peluang buat ayo PDIP monggo, ini ada Masuk lagi. kursi yang kosong, Ya. kalau mau kita sama-sama membangun bangsa, kita sama-sama membangun Indonesia, seperti itu mungkin bisa Siapa saja. stoknya? Pak Andika kah atau TB Hasanuddin kah? Kalau Komisi 1 lama? dari politisi PDIP sekarang mungkin yang paling berpeluang Pak Andika ya, karena pengalaman beliau selain pernah menjadi Panglima TNI, beliau adalah pernah menjadi Kasat, Pernah. beliau pernah menjadi Pas Pampres ya. Kemana Pas Pampres juga Ya, pernah. itu orang lapangan, ya kan? Ya. Nah, selain beliau memang Pak Hasanuddin memang sebelum Pak Andika masuk memang selama kalau kita ngomong soal militer, soal keamanan, biasanya Pak TB Hasanuddin biasanya yang Mungkin kalau kita menerka gitu ya, misalnya memang masuknya Pak Andika Perkasa dengan akseptabilitas yang cukup tinggi di warga ataupun di publik, bisa meredam mungkin tendensi negatif publik terhadap militer saat ini dengan kabar yang masih simpang siur terkait Ya. entah dugaan dom atau Betul, pengerahan betul. pasukan berlebih atau seperti apa. Memang Bisa juga ke situ nggak sih? Ya, memang seketika demonstrasi mencapai puncaknya itu memang muncul rumor soal darurat militer saat itu. Iya. Nah, ini terus terang kalau memang itu terjadi, tapi syukurlah itu tidak terjadi, dan belakangan Dibantah saya lihat kemarin. Kapuspen, ya Iya. Kapuspen Betul. dengan jelas membantah bahwa kita tidak mungkin, dan memang undang-undang tentara terutama terkait dengan penolakan publik terhadap kehadiran tentara saat demonstrasi, sebenarnya mereka diizinkan di undang-undang itu ada. Jadi mereka membackup polisi. Itu namanya operasi militer selain perang ya. Oke, Militer. kita tinggalkan Bukan Pak perang. Budi Gunawan ke Budi yang lain yang Mbak Wayu, Budi Ari. Itu kan Juni-Juli kalau nggak salah Pak Prabowo tuh sempat happy. Ada koperasi Iya. Merah Putih. Koperasi Kita juga Desa sampai Merah breaking news itu dari mana, Jawa Tengah atau mana gitu kan. dari Klaten. Klaten. Apalagi mungkin selain ya mungkin catatan hitamnya sehingga dari reshuffle terlepas, memang tadi beliau disangkut-sangkutan dengan kasus tertentu. Koperasi Merah Putih itu Pak Prabowo cukup happy ya, meskipun waktu itu yang tampil Menko yang lain gitu kan, bukan Pak Budi Ari. Betul, iya memang. Kalau catatan hitam mungkin memang karena dari awal sudah lama nama beliau lagi-lagi itu yang Ya. tadi dikaitkan dengan kasus BTS ya. Ya. Ketika beliau masih menjabat sebagai Menkominfo waktu itu, jadi Bahkan rasanya soal judi kok online situs. betul. Jadi rasanya mungkin ini masih kayak agak dragging nggak sih? Dari masalah itu, karena itu juga masih belum selesai, apalagi judi online juga akhirnya berlanjut kan. Iya.
Mungkin ke situ sebenarnya. Berarti kinerja di Koperasi Merah Putih nggak cukup untuk menutup rapor merahnya Pak Budi Ari ya. Jadi Tapi ada beberapa fakta juga ya terkait Koperasi Merah Putih itu kan kalau kita lihat ada juga beberapa yang kabarnya tutup itu. Betul, Iya kan? betul, ya betul. sempat viral Nah, juga itu apakah ini hanya terkait untuk Koperasi kinerja bisa saja kan faktornya kan bisa macam-macam ketika salah satunya mungkin kinerja juga Kita mungkin mungkin yang kalau jadi. lihat 2 bulan sebenarnya ya, 2 bulan dan Koperasi Merah Putih itu kan bertahap. Betul. Ya. Sampai targetnya nanti 8.000 sekian. Iya, Tapi memang iya, secara kabarnya fisik di ya. beberapa daerah orangnya belum ready lah. Itu mungkin yang menjadi PR. Karena ini salah satu Pembenahannya program unggulannya Pak Prabowo. Koperasi Merah Tinggal Putih. seberapa cepat kemudian menteri yang baru ini kan dari Wamen ya, Iya. dari Wamenkop, jadi seharusnya kan dari awal juga ikut terlibat. Seberapa cepat akhirnya Wamen yang menjadi Menteri Koperasi ini kemudian bisa langsung tancap gas nih, membuktikan bahwa Iya. Koperasi Desa Merah Putih ini memang benar-benar bisa efektif loh untuk menggerakkan ekonomi di daerah misalnya. Dan sebenarnya Verjul itu PR-nya. salah satu loyalisnya Pak Prabowo juga. Ya. Dan Pak Prabowo itu sangat ingat betul mana Ya, loyalis dia yang ikut gitu kan. Betul sekali. Gitu. Betul sekali. Verjul dari sempat hilang bareng Pak Fadlizon juga akhirnya ya dapat sekarang, Betul, dapat kuenya juga. Ya, ya. Ini bicara kue dan pos yang nggak terganti-ganti, beberapa warganet juga menyoroti Kapolri kok diganti-ganti ya? Ini Apa karena sebenarnya. punya namanya Listio Sigit Prabowo, bukan Listio Sigit yang lain gitu kan? Karena waktu hari buruh pun Pak Prabowo berucap ada Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri juga ada. Ya, 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 ya. Ini nggak bisa diganti-ganti dong Pak Prabowo bilang gitu. Gini, sebenarnya kan waktu itu kalau kita ke belakang lagi kita flashback, memang tuntutannya Kapolri mundur terkait dengan kasus Demo. Sudah ojol demo, tewas terlindas nggak Afan mundur-mundur ya, juga. almarhum Afan ya. Iya. Seharusnya beliau, tapi kan kemudian yang jadi korban dalam yang tanda petik adalah Pak Posmas ya. Betul. Pak Posmas yang Iya. demo itu. Demosi ya. Nah, ini juga mengagetkan kenapa justru yang dicopot dalam tanda petik adalah Pak BG. Kepalanya dulu nih. Ya. Apakah maksudnya yang paling bertanggung jawab adalah pucuk pimpinannya di struktur pertahanan keamanan, yaitu Pak BG. Nah, sehingga Pak BG lah yang dikorbankan dalam tanda petik dicopot. Sementara Pak Kapolri sejauh ini masih aman. Tetapi bukan tidak mungkin kan mungkin lebih gampang mungkin mencopot Secara Kapolri hitung-hitungan dibanding- politik berarti dianggap ya masih kalah kuat dibanding Listio Sigit ya. Budi Gunawan. Karena ya hati masyarakat juga masih recovery, belum pulih, malah polisi yang dapat award atau kenaikan Ya, pangkat. ya. Ini kan Karena mungkin persoalan dukungan politik juga ya, persoalan dukungan politik Pak BG kan memang dianggap bukan representasi PDIP, jadi memang secara meskipun dulu ya, ajudannya Bu Mega ya. betul. Itu yang mungkin persoalan dari sisi politik ya, dari sisi politik mungkin itu sehingga dianggap mungkin lebih gampang untuk diturunkan. Sementara Pak Kapolri mungkin masih dilihat, bahkan kalau saya tidak salah kan ketika itu diberi semacam deadline 1 minggu, Jumat kemarin ya, Yeah. kalau saya nggak salah itu. Ternyata memang demonstrasi segala macam sudah bisa Meredah. diredam ya kan, kemudian kondisi udah mulai kondusif, jadi mungkin ini dianggap ya berarti Kapolri sukses. Apakah pandangannya seperti itu? Kita nggak tahu, nanti kita lihat perkembangannya hari-hari ke depan ini. Berarti masih di untouchable ya. Ya. Jenderal Listio Sigit Sejauh ini. Prabowo ya. Sejauh ini. Yang berikutnya ini ada Menpora Mbak Wahyu. Menpora, ya kita kalau dari teman-teman media juga Tiba-tiba prestasinya gitu. apa? Iya. Mungkin kita juga tiba-tiba masih gitu ya? Menpora Iya. tiba-tiba. Ya, betul dia belum ada catatan yang sebuah pencapaian yang gemilang, tapi juga nggak ada dosanya juga nih Pak. Iya, Belum iya. ada, dia nggak belum Betul, komunikasi betul. koleksi kalau saya salah ya. Kayaknya dia nggak ada statement yang bikin Sempat warga atau disebut-sebut terkait salah satu kasus ya. iya mertuanya memang yang ada kasus Iya. haji, nanti kita bahas haji. Tapi kan kalau yang untuk Menpora, ya. bukan yang haji. Ada satu lagi kasus, tapi waktu itu kayaknya memang masih pembahasan belum secara terbuka Iya, ya, kalau nggak iya, salah iya. ya. Jadi, cuman memang agak mengagetkan sih, karena Menpora ini kan maksudnya dalam beberapa waktu ke belakang juga tidak terdengar ada Iya. apa-apa, Persoalan kecuali ya? paling Nggak kemarin ada. tuh yang rame kan Apakah PSSI ini aja apakah paling ini kan. mungkin terkait dengan internal Golkar? Karena Iya. kabarnya pengganti Pak Dito, Betul. kader Golkar juga. Berarti Ada Golkar dua nama. nambah lagi dong, menang banyak dong. Sesudah Karena kan PMI Bang Karding ya. diganti juga Mokhtar Rudin Golkar juga. Iya.
Nah, apakah kemudian internal Golkar misalnya, saya belum dapat informasi yang valid benar ini. Ya, apakah kemudian ini karena Golkar ingin mengganti kadernya di kabinet gitu, bahasanya gitu. Nah, tapi nanti kita lihat apakah hari ini atau besok atau lusa, karena kan kabarnya waktu itu masih di luar kota, sehingga belum diumumkan siapa pengganti. Tapi memang naga-naganya memang tetap dari kader Golkar. Hitung-hitungan politik ya, jadi kayak bisa dibilang ini basisnya lebih ke politik ya, nggak pure kinerja ada, maksudnya basisnya untuk reshuffle ini Pak Prabowo pasti mendengar aspirasi publik, pasti mendengar bagaimana suara di bawah gitu kan, kegelisahan ataupun kemarahan publik, sehingga ada reshuffle ini. Tapi ada yang satu baru, Kementerian Haji dan Umroh. Ini di tengah narasi efisiensi, nambah satu kementerian itu kan, Kementerian Haji dan Umroh. Memang sebelumnya itu sudah ada existing, sudah ada BP Haji, sehingga bertransformasi juga sudah disahkan. Ini gimana Mbak? Oh, satu sisi digaungkan efisiensi, nambah kementerian. Betul. Ini juga menjadi satu hal yang, cuman kalau kita lihat kan kinerja dari penyelenggaraan haji di tahun ini juga banyak sorotan ya. Jadi kemudian ini juga mungkin menjadi salah satu follow up dari penyelenggaraan haji yang sampai saat itu juga dari Arab Saudi, kedutaan juga langsung mengirimkan surat ya dengan mencantumkan beberapa poin bahwa kenapa begini, kenapa begitu, A, B, C, jadi harus segera dilakukan pembenahan. Tapi ketika dikaitkan dengan efisiensi anggaran, nah ini dia yang kemudian menjadi satu PR besar. Dan juga mungkin kecepatan kementerian baru, nomenklatur baru, otomatis juga pegawai baru juga. Betul, tambah itu juga dia. beban negara nggak sih masuk APBN kosnya itu ya? Betul. Cuman tinggal mungkin kita lihat aja apakah akan ada misalnya transisi dari yang sebelumnya dari Kementerian Agama yang ngurusin haji, misalnya ada dirjennya, betul. Apakah itu yang kemudian akan dipindahkan atau memang murni baru? Gitu. Konsepnya seperti itu sih. Kalau kita bicara nakoda Kementerian Haji, Gus Irfan, cucu pendiri NU, wakil menteri hajinya, Daniel Anzar, 7 tahun, 7 tahun mendampingi Pak Prabowo sebagai jubir, gitu kan. Bahkan saat jadi Menteri Pertahanan, jadi jubir Menteri Pertahanan. Ini kalau kita bicara dengan latar belakang ormas, yang satu Gus Irfan, cucunya pendiri NU, Daniel Anzar Simanjuntak ini mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Ini berarti kan Pak Prabowo juga semua ini by design dan memang tujuannya untuk agar penyelenggaraan haji ini lebih baik. Betul sekali. Masing-masing ormas Islam ikut menjaga ini semua. Iya. Karena memang kan selama ini kan jemaah haji kita kan termasuk paling besar. Dan saya baca kan masa tunggunya itu sampai berapa sekarang? 30 tahun mungkin? Lebih. Ya kan? Nah ini mungkin yang ingin direformasi oleh Pak Prabowo dengan Kementerian Haji dan Umrah, artinya fokus. Dia fokus aja untuk mengurus haji, mengurus umroh, sehingga mungkin beberapa bottleneck terkait dengan proses berhaji itu mungkin bisa diatasi. Dan bisa jadi legacy Pak Prabowo nanti ya. Betul sekali. Oh, Kementerian Haji Umroh lahir di era Pak Prabowo Gibran. Gitu. Betul sekali. Dan memang kalau kita tarik mundur sedikit, itu di bulan Juni itu sempat ada suara-suara sumbang dari teman-teman kita yang ikut sebagai petugas haji di Saudi. Itu cukup seru antara Kementerian Agama dan BP Haji. Karena saat itu kan masih belum firm bahwa ini akan jadi Kementerian Haji, dan revisi undang-undang haji juga belum dibahas di DPR. Tapi sebenarnya sejak awal ketika dibentuk BP Haji, sebenarnya kita udah tahu bahwa itu akan mengarah kepada pembentukan kementerian. Sebenarnya teman-teman di Kementerian Agama sudah bisa membaca itu, dan sebenarnya tinggal menunggu waktu saja, kapan. Memang jadi catatan cukup serius penyelenggaraan haji kemarin, karena Deputi Saudi yang membidangi haji itu sampai bisa dibilang marah betul ini Pak. Marah betul. Menurut mereka itu ini adalah penyelenggaraan haji yang terburuk yang pernah diselenggarakan Indonesia. Terlepas memang ini ada beberapa penyesuaian saat di lapangan. Dan saat itu saya ingat betul saat Bang Daniel pulang dari Tanah Suci sekitar jam 11, jam 12, jam 1 beliau langsung konferensi pers menjelaskan kondisinya. Dan alhamdulillah bahwa kondisinya ada kekecewaan ataupun kemarahan dari Saudi karena beberapa statement yang kontraproduktif dari Kementerian Agama dengan kondisi di lapangan, dan Saudi yang ini harusnya nggak hanya menyudutkan Saudi aja gitu kan, ini memang hajatan bersama-sama. Akhirnya Gus Irfan
terus dan Bang Daniel ini juga langsung menyampaikan bahwa kita berupaya karena sempat ada kabar juga di veto sama Saudi. Ini kalau sampai kayak begini terus, bahkan nggak ada yang kayak gimana, kita kurangin 50%. Waduh. Nggak dikurangin aja, antrian sudah panjang gitu kan. Nah jadi Itu bisa jadi gejolak baru di sini nanti. ya, jadi ada harapan juga bahwa di Kementerian Haji dan Umroh ini di 2026 itu kan penyelenggaraan haji lebih baik. Dan mereka harus mulai bekerja dari sekarang ya. Iya, Nah, kalau dari sisi haji dan umroh, kalau Mas Aji melihat nih misalnya, apa yang perlu menjadi prioritas untuk dibenahi? Karena kan kita tahu salah satu yang menjadi sorotan kemarin kan banyak jamaah yang meninggal karena usia lansia. Sementara kita tahu di Indonesia masa tunggunya sudah sekian puluh tahun gitu. Bisa mengurai bottleneck-nya tuh kayak gimana gitu? Antrian sih harusnya di revisi undang-undang haji itu juga banding ke kuotanya itu harusnya berapa gitu kan. Karena kan kemarin Yang juga kuota gaji kuota untuk yang reguler dan bahkan ya. kalau perlu yang khusus itu ya nggak usah besar-besar, dikurangin mungkin. Dikurangin gitu kan. Karena kalau kita lihat antrian masih cukup panjang gitu kan. Kita lihat Saudi dan juga ke negara lain tuh bisa mengatur sedemikian rupa sehingga ya antrian tidak terlalu panjang dan terpenting keselamatan jemaah gitu kan. Betul. Bahkan kalau nggak salah 2 tahun lalu, koreksi kalau saya salah, itu tagline-nya haji ramah lansia. Oke, lansia diberangkatkan dulu, tapi petugasnya diperbanyak karena paling nggak satu jemaah itu bisa dibantu oleh beberapa petugas. Gitu. Karena kan di sana cuaca cukup terik gitu kan, bahkan sangat terik sekitar 47 sampai 50 derajat Celcius. Untuk usia 60 tahun ke atas itu sesuatu untuk fisiknya. Gitu. Jadi memang ya terlepas dari reshuffle ini, Kementerian Haji dan Umroh ini ya berat banget sih, karena kan satu dia harus membuktikan oke lagi efisiensi anggaran, ada kementerian baru, tapi dia hadir untuk menjawab itu semua, perbaikan penyelenggaraan haji. Bawai, untuk closing statement dari segi anggaran dan diharapkan pasca reshuffle. Ini reshuffle yang kedua sebenarnya. Ya, betul. Yang pertama itu kan yang Mendikti ya. Iya. Ya, betul. Itu di bulan Februari ya. Gimana Mbak itu terkait? Reshuffle Sugro, ini reshuffle Kubro. Iya. Kecil gitu. Sebenarnya gini, benar bahwa sosoknya, kinerjanya itu pasti akan menjadi perhatian. PR-nya mungkin kalau di dunia ekonomi misalnya, di sektor ekonomi itu kan kalau secara garis besar adalah sisi fiskal, kemarin begitu di istana muncul Pak Prabowo, kita udah langsung wah Kementerian Keuangan ini. Siapa lagi gitu. Teman-teman di sini langsung pajak PPN rumah gimana ya? Pajak kendaraan gimana ya? Ini naik nggak? Itu turun nggak? Nah itu. Belum lagi kalau kita bicara kebijakan soal cukai. Kita tahu kemarin sempat ramai juga soal mass layoff di salah satu pabrik emiten rokok yang ada di Jawa Timur tuh. Itu kan kabarnya juga karena cukai tembakau ya. Jadi banyak sekali formulasi kebijakan yang memang harus hati-hati, termasuk timingnya. Kita tahu juga PBB kemarin soal pajak bumi bangunan yang juga sempat memicu keriuhan di berbagai daerah. Gitu ya. Betul. Timing ketika memformulasikan kebijakan, dan yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh masyarakat. Itu mungkin jadi salah satu hal yang utama agar tidak memicu misalnya di twist gitu akhirnya bahwa, atau kemudian kemarin aja kan yang soal guru menjadi beban anggaran itu kan kemudian diklarifikasi katanya itu adalah deepfake gitu. Nah, menghindari hal-hal yang seperti itu mungkin harus dimulai juga dari pejabatnya, komunikasi publik, komunikasi kebijakannya mungkin perlu lebih hati-hati, tapi tetap ada. Jadi terus jangan hilang juga karena takut memberikan statement salah gitu ya. Gitu. Mungkin itu salah satunya. Pansel dari hitung-hitungan politik skala 10 sampai 100 reshuffle jilid 2 ini apakah akan cukup bisa menjawab aspirasi kami didengar oleh Pak Prabowo? Sebenarnya iya. Artinya dari sisi hitung-hitungan politik, kalau misalnya dari sisi kekuatan politik sebenarnya Pak Prabowo ini aman ya. Di sisi DPR aman karena dia didukung oleh mayoritas partai politik yang ada di parlemen. Cuma mungkin memang karena gini, biasanya ada momentum untuk reshuffle. Salah satunya adalah kan setahunnya masih 20 Oktober nih. Masih sebulan lagi ya. Dulu kalau Pak Jokowi Rabu ya, kita sangat mewaspadai itu ya. Betul. Nah, makanya kemarin surprise ya. Iya, Senin gitu kan. Masih H-2 nih. Mungkin ke depan kalau dari pandangan saya mungkin soal transparansi aja. Jadi mungkin tetapkanlah kinerja dari kementerian bisa mencapai ini, mencapai itu, sehingga jelas ketika lu memang nggak capai target gitu loh, memang kinerja lu memang nggak bagus sehingga harus gue copot gitu, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya yang berkelanjutan seperti saat ini. Ini pasti publik akan bertanya-tanya terus, mengapa Pak BG dicopot? Yang ini enggak. Ya gitu, mengapa tadi Abdul Qadir Kading yang
sama-sama bermain domino tapi Makanya main domino gak usah difoto-foto ya Pak ya. mungkin itu sebenarnya transparansi sebenarnya dari pemerintah, dan itu juga diharapkan oleh para pendemo kemarin 25-28 Agustus mungkin. Ini bukan reshuffle terakhir kayaknya ya, masih Kalau seharusnya enggak ya. berharap seharusnya sih Karena kan harus ada formulanya demi kita harus lihat kinerja, betul. terus, Kalau kinerja terus. memang benar kinerjanya kurang. ya memang layak dicopot. Buat warning Itu juga ya sebenarnya. buat kementerian-kementerian lainnya ya. Betul. Betul. Baik pemirsa YouTube channel Berita 1, usai sudah menjadi redaksi kali ini, saya Ahmad Sudraji, Pak Ansel, Mbak Wahyu, sampai jumpa.